Berbeda tapi tetap satu, falsafah yang terkandung dalam dasar negara Indonesia. Selain keberagaman suku di Indonesia, ada juga warga keturunan yang sudah ada dan menetap di Indonesia sejak lama. Warga keturunan Tionghoa di Indonesia tak sedikit jumlahnya. Mereka ada hampir di setiap wilayah Indonesia. Karena alasan itu, pada tahun 2004, pemerintah Orde Baru mengalokasikan sebidang lahan di area Taman Mini Indonesia Indah untuk dijadikan museum bagi warga Tionghoa di Indonesia. Museum HK Indonesia, itulah nama museum yang berdiri di Taman Budaya Tionghoa di atas lahan seluas 45.000 meter persegi. HK adalah subsuku dari suku Han yang ada di Tionghoa. Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera menjadi penggagas pembangunan museum ini. Peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2012. Museum HK memiliki luas bangunan 5.000 meter persegi yang terdiri dari 3 lantai. Arsitektur bangunan dibuat menyerupai bangunan tradisional HK berbentuk lingkaran dengan panjang garis tengah 45 meter. Lantai 1 museum ini dirancang untuk ruang pertemuan dengan kapasitas 1.000 orang. Naik ke lantai 2, akan kita dapati koleksi benda-benda kuno seperti perangko, perkakas dan alat kantor, serta koleksi seni budaya. Di lantai 3, dapat kita lihat koleksi seni arsitektur etnis HK, foto-foto, lukisan, patung, dan benda-benda antik Tionghoa. Di antara foto-foto tersebut terdapat koleksi orang-orang yang sempat mengisi jabatan penting di Indonesia, peraih prestasi, dan pemberi kontribusi dalam bidang lainnya. Koleksi museum ini juga menceritakan sejarah perjalanan orang HK dari Tiongkok ke Nusantara. Tujuan pembangunan museum ini adalah untuk memberi gambaran dan inspirasi kepada generasi muda tentang perjalanan bangsa Tionghoa, bahwa dengan kekurangan dan kelebihannya, warga keturunan ini dapat diterima di Indonesia. Kaum muda mereka juga ikut dalam pergerakan persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda, dan tak dapat dipungkiri, warga keturunan banyak memberi sumbangsih dalam bidang perekonomian. Meski sudah berdiri, namun museum ini belum dibuka secara resmi. Dan pada pagi yang cerah, hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono dijadwalkan untuk meresmikan Museum HK Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden SBY menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi HK selama ini. Presiden pun menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya janji untuk menghilangkan diskriminasi di negara ini, termasuk diskriminasi atas komunitas Tionghoa. Saya juga menggarisbawahi pentingnya kerukunan, pentingnya kesetiakawanan, pentingnya toleransi. Saya masih ingat pada bulan Juni tahun 2004, 10 tahun yang lalu, dalam kampanye pemilihan presiden, masih ada dokumentasinya. Saya katakan waktu itu, saya kira sebagian Bapak Ibu juga mendengar, jika insya Allah saya menjadi Presiden Republik Indonesia, maka saya akan mengatakan diskriminasi no, kesetiakawanan yes. Saya tidak akan banyak bicara, tapi yang jelas saya bersyukur janji saya untuk menghilangkan diskriminasi di negeri ini, termasuk diskriminasi kepada komunitas Tionghoa, dapat bersama-sama kita hadirkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Pada kesempatan itu, warga HK Indonesia menganugerahkan gelar Ketua Umum Kehormatan Abadi Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera kepada Presiden SBY. Hal itu ditandai dengan penyerahan piagam tanda kehormatan dan sebuah lukisan.
Sangat bagus ya, karena dia ikut berkecimpung di dalam masyarakat Tionghoa, ya, memberikan banyak dukungan. Sangat-sangat mengagumkan, karena di era kepemimpinan Presiden SBY itu ada 3 undang-undang yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, yang itu berpuluh-puluh tahun belum terjadi. Jadi dengan adanya ketiga undang-undang itu, maka kesetaraan, ya, diskriminasi itu lewat. Tidak boleh lagi. Yang ada sekarang ada supaya kerukunan. Bagaimanapun juga itu sangat-sangat penting. Peresmian museum ini ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 5 kali dan penandatanganan prasasti.